Di bulan Muharram ini bukan hanya tentang awal tahun, tapi juga awal perubahan pada diri kita. Memulainya dengan bertaubat dan hijrah serta harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, seseorang itu bisa dekat dengan Allah Ta'ala bukan dengan banyaknya amalan ketaatan kepada Allah. Orang bisa dekat dengan Allah Ta'ala dengan meninggalkan maksiat. Biar amalan taat pian yang fardu saja, tapi mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala, tapi pian meninggalkan maksiat, itu lebih baik dibanding pian hebat puasanya, hebat bangun malamnya, hebat pula maksiatnya. Orang bisa dekat dengan Allah Ta'ala itu dengan meninggalkan maksiat. Maka apabila pian seberataan menginginkan dekat dengan Allah Ta'ala, perbaiki diri ini, muhasabah diri ini, perbaiki dengan berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi amalan-amalan yang mengundang murkanya Allah, karena maksiat inilah penyebab utama datangnya musibah. Kesalahan itulah yang menyebabkan semuanya berubah. Apa pian tidak lihat? Apa pian lupa bagaimanakah iblis yang ada di dalam surga, di dalam fasilitas super eksekutif? Apa yang tidak ada di surga? Soto Banjar ada, ikan patin goreng bakar ada, seberataan ada, mau ikan sepatnya ada juga, mau nasi pecel ada, nasi rawon ada, semuanya ada, nasi kebuli, nasi mandi, semuanya ada. Lihat bagaimanakah iblis di dalam surga beribadah kepada Allah Ta'ala penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ribuan tahun. Tidak ada tempat sejengkal pun di dalam surga kecuali ada bekas sujud iblis. Wajahnya bungas benar. Langit pertama Allah Ta'ala jadikan iblis sebagai penjaganya, At-Tuqa. Langit kedua Khazain, langit ketiga Al-Wali, dan seterusnya. Allah berikan kekuasaan kepada iblis, karena iblis pada waktu itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala, ahli ibadah. Tapi sayangnya iblis terpleset dengan satu ujian. Kalau dikatakan alim, iblis alim. Akibat Allah Ta'ala perintahkan kepada semua penduduk surga. Pada waktu itu hanyalah iblis dan malaikat. Syaitan, jin itu anak turunan iblis seberataan. Allah perintahkan sujud kepada Adam sebagai simbol kiblat, tapi hakikatnya sujud kepada Allah. Sebagaimana kita seberataan sujud menghadap Ka'bah, tapi hakikatnya itu hanyalah simbol. Bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Tidak. Ka'bah hanyalah batu yang tidak bermanfaat dan tidak membahayakan buat diri kita. Tapi itu simbol kiblat umat Islam yang diatur dengan Allah Ta'ala dengan rapi. Hakikatnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa jagat raya ini. Begitu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fasajadu malaikatu kulluhum illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud sambil bertolak pinggang di hadapan Allah, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Nah,
Sifat sombong inilah yang dilakukan oleh iblis, penyebab utama ditariknya nikmat dari Allah, dikeluarkannya oleh Allah Ta'ala dari surga, hanya dengan satu kesalahan, sombong. Lalu berapakah kesombongan kita kepada Allah? Berapakah kesalahan kita kepada Allah? Adakah jamaah pengajian yang ulun cintai pada malam ini ingat berapa pian kesalahannya kepada Allah Ta'ala? Banyak, tidak terhitung. Iblis hanya dengan satu kesalahan Allah keluarkan dari surga. Adam dengan satu kesalahan jabatannya Nabi dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga. Ini murid ulun dosanya banyak, hutangnya belum bayar, mau masuk surga nggak tanggung-tanggung firdaus lagi, dikasih surga aden nggak mau. Bala ini orang ini hidup di dunia nyusahin aja, matinya nyusahin juga. Ini biasanya begini nih, kalau matinya nyusahin juga. Hanya dengan satu kesalahan Allah keluarkan dari surga, Allah tarik kembali. Demi Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita mendapatkan sengsara seperti sengsaranya iblis. Tapi karena ada wujudnya Nabi Muhammad, semuanya Allah Ta'ala ubah. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa, kata Allah Ta'ala. Aku akan ampunin kesalahan kalian seberata. Sebesar apapun, fala ubali, aku tidak memperdulikan. Kalau pian datang kepada Allah Ta'ala dengan dosa seluas langit dan bumi, maka Allah Ta'ala akan datangkan ampunannya seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita seberata. Kalau pian seberataan datang kepada Allah Ta'ala membawa dosa seluas air lautan, maka Allah Ta'ala akan datangkan ampunannya seluas air lautan. Mudah-mudahan Allah ampunin kesalahan kita. Berkat Nabi Muhammad semuanya Allah Ta'ala ubah. Yang dahulunya hukum ini berat benar, bagaimanakah terjadi terhadap nabi-nabi terdahulu, yang kalau mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala maksiat mata, dia harus mencongkel matanya. Kalau dia bertaubat dari maksiat telinga, dia harus memotong telinganya. Kalau dia bertaubat dari membunuh, melakukan hal-hal yang berat, dia harus bunuh diri. Waqtulu anfusakum dzalikum khairum inda bari'ikum. Makanya kalau dahulu itu, kalau ada orang mau bertobat dari dosa besar, dia harus bunuh diri. Bisa jatuh dari bukit, bisa menghantam dengan mandau tubuhnya, atau jatuh dari atas gunung sebagai penebus dosa. Tapi umat Nabi Muhammad cukup dengan bertaubat kepada Allah. Taubatun nasuha. Bukankah ini nikmat yang begitu besar? Bukankah ini keagungan yang tidak tertandingin yang Allah Ta'ala berikan terhadap umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita mau menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita seberatan tidak akan bisa menjumlah nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Nikmat kesehatan saja, kalau pian mau tahu berapakah harga kesehatan pian ini, sesekali pian masuk UGD itu. Bukan UGM, UGD. UGM sudah ada yang masuk itu. Bapak Surya, Dr. Diva, semua itu mengurus UGM, mudah-mudahan berhasil. Amin ya Rabbal. UGD, sesekali masuk ke UGD. Lihat bagaimana mereka yang mau bertahan sehat, mau bertahan hidup, tidak sedikit keluar uang.
Ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, bahkan miliaran untuk bertahan hidup, untuk bertahan sehat. Sementara pian diberikan kesehatan dan Allah Ta'ala hanya pian pergunakan untuk merokok, menghayal, berandai-andai, mau berangkat haji, amin, tapi duitnya nggak dikumpulin, nggak akan bisa berangkat.